Apa? Karena kalau bicara kasus makar, itu dia akan bersentuhan dengan banyak aspek hukum. Apalagi kasus aksi penyampaian pendapat umum secara damai. Di sana dia bersentuhan dengan aspek pertama, aspek HAM. Yang kedua, dia bersentuhan dengan kalau kasus RMS itu dia bersentuhan dengan sejarah perpolitikan atau ketatanegaraan Republik Indonesia. Seperti halnya misalnya dengan kasus Papua, itu identik. Facebook Van Strafrecht for Netherlands, India. Itu dia punya nama di tahun 1886. Nah, untuk tujuan apa pasal ini kemudian ditaruh atau diadopsi, dikukuhkan lewat sebagai hukum nasional dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Untuk tujuan apa? Tahun 2014 waktu kasus RMS 9 orang. Kenapa sampai judulnya lalu menjadi ngeri-ngeri sedap? Waktu itu sampai yang mau baca juga jadi takut. Bicara kasus makar, itu dia akan bersentuhan dengan banyak aspek hukum. Apalagi kasus aksi penyampaian pendapat umum secara damai. Di sana dia bersentuhan dengan aspek pertama, aspek HAM. Yang kedua, dia bersentuhan dengan kalau kasus RMS itu dia bersentuhan dengan sejarah perpolitikan atau ketatanegaraan Republik Indonesia. Seperti halnya misalnya dengan kasus Papua. Itu identik itu. Nah, dia bersentuhan dengan hukum internasional, antara lain hukum perjanjian internasional. Karena di sana ada perjanjian internasional yang namanya Konferensi Meja Undang, ada Linggarjati, ada Renville, lalu kemudian Papua misalnya itu berkaitan dengan New York Agreement. Nah, jadi dimensinya sudah masuk ke dimensi hukum internasional. Di dalamnya ada hukum perjanjian internasional. Nah, kalau bicara ke sana, itu makanya dimensinya sampai segitu kalau orang bilang pasal makar. Ada aspek HAM. Nah, turun kembali, masuk ke dalam, ada hukum pidana material, yaitu KUH pidana, ada hukum pidana formil, yaitu hukum acara. Nah, di dalam hukum acara ada yang disebut dengan Perkap, peraturan Kapolri, ada peraturan kejaksaan, ya, dan lain-lain, dan SEMA, Mahkamah Agung, dan seterusnya. Ada banyak sekali dimensi. Di dalam hukum acara itu biasanya luput dari banyak pengacara. Kalau kita orang bicara KUHP, saksi korban itu saksi yang pertama diperiksa. Jadi kalau sudah masuk di pengadilan, saksi yang dipanggil pertama itu saksi korban. Pertanyaan dalam kasus makar, siapa korban? Ada yang bisa jawab? Dalam kasus makar, siapa yang korban? Kemarin dalam kasus yang kemarin melalui 2019 kemarin kita protes hakim karena yang dipanggil itu saksi dari pihak kepolisian. Kita protes, hukum acara tidak bilang begitu. Jadi pengacara harus menguasai hukum acara pidana dulu juga. Jangan lupa. Nah, ini kita berbagi nih poin-poin yang biasanya lewat dari
banyak pengacara yang walaupun dia punya jam terbang sudah tinggi, tapi karena dia tidak pernah menangani kasus makar, dia tidak memahami. Kalau dalam kasus makar, unsur pasal 106 memisahkan sebagian wilayah atau seluruh wilayah Republik Indonesia kalau di bawah kekuasaan asing, kan begitu pasal unsurnya. Kan unsurnya bilang begitu. Dalam kasus ini siapa yang korban nih? Kalau korban yang pertama kali harus masuk ke pengadilan didengarkan keterangan sebagai saksi pertama, apakah di dalam BAP jaksa itu ada, BAP polisi ada saksi korban yang diperiksa keterangannya? Kalau sudah seperti begini, menurut pengacara, ini persidangan penegakan hukum pidana material makar, itu dia sah atau tidak? Dulu waktu Dr. Alex Manoputi diperiksa di Mabes, beta yang dampingi, Medambo, beta sendiri. Beta sampai di Mabes, beta bilang, beta bisi-bisi ketika ditanya saksi yang meringankan, beta bilang Dr. Alex, minta Sekjen PBB Kofi Annan dan Megawati datang kemari. Kenapa beta minta dorang? Ini kan saksi yang meringankan. Kalau hukum acara KUHP bilang saksi yang diminta, saksi yang meringankan atau menguntungkan itu ada cat namanya. Itu kalau diminta harus dihadirkan. Ini sudah mulai pengacaranya agak nakal. Sudah pasti tahu nih, saya mungkin hadir. Itu herannya negara ini. Tapi kalau kasus korupsi dipanggil hadir. Tapi kalau kasus makar, aparatnya pegang orang, tangkap orang, tahan orang dengan alasan makar. Ketika ditanya mana saksi korbannya, korbannya siapa? Saya ada yang mau hadir. Kemarin jaksa itu minta, gubernur tidak bisa. Saya minta presiden. Hakim tanya, saudara kuasa hukum, kenapa minta presiden? Ya, presiden menurut teori personifikasi negara, presiden adalah personifikasi daripada negara. Ya, saya minta presiden yang hadir. Minta periksa presiden. Itu. Jadi kalau bertarung kasus makar, bertarung habis-habisan. Nah, itu bagian daripada strategi advokasi. Ya, itu bagian daripada strategi advokasi. Nah, nanti di dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan di kepolisian, itu nanti kan ditutup akhir BAP, itu banyak kali Duran juga saya tanya, hati-hati. Kalau cuma tanya bahasanya umum, ada yang perlu ditambahkan? Mestinya dia tanya, apakah saudara punya saksi yang menguntungkan atau meringankan atau tidak? Tapi banyak kali polisi tidak tanya itu. Jadi ini kita kasih ingat nih. Nanti kasih ingat sama pengacara. Nah, kalau soal ini, siapa sih yang sudah punya rencana advokasi? Beta mau hadirkan siapa? Nah, di sini setelah penjelasan masuk ke sana, apa yang Beta sampaikan tadi betul kan? Kalau betul sudah bicara soal makar, dalam kaitan juga dengan kasus ini, maka dia akan bersentuhan dengan aspek hukum HAM dan aspek hukum internasional. Jadi kualitas pengacara bukan kualitas pengacara biasa-biasa, urus orang tipu menipu, orang tempeleng orang, pukul orang, bukan, tidak begitu. Dia punya level, satu level di atas dia. Kita tidak bilang bahwa pengacara lain itu levelnya bukan. Tapi soal pengalaman jam terbang itu juga menentukan. Nah, di sini
Setelah penjelasan masuk ke sana, apa yang betul sampaikan tadi betul kan? Kalau kita sudah bicara soal makar, dalam kaitan juga dengan kasus ini, maka dia akan bersentuhan dengan aspek hukum HAM dan aspek hukum internasional. Jadi kualitas pengacara bukan kualitas pengacara biasa-biasa, urus orang tipu menipu, orang tempeleng orang, pukul orang, bukan, tidak begitu. Dia punya satu level di atas. Kita tidak bilang bahwa pengacara lain itu levelnya bukan. Tapi soal pengalaman jam terbang itu juga menentukan. Bukan dia punya gelar doktornya. Ya kan? Nah ini masukan supaya dia menjadi bagian daripada strategi persiapan advokasi atau pembelaan. Advokasi itu artinya pembelaan ya. Dia tahu, jangan sampai orang bilang advokasi tapi saya tahu arti advokasi itu apa. Advokasi berasal dari advokat, bahasa Belanda A2 pakai A2. Advokat itu artinya pembela. Jadi advokasi itu pembelaan atau kegiatan yang berkaitan dengan advokat itu tadi. Nah, tadi kita sudah singgung soal hukum acara, soal singgung sudah menyangkut di kepolisian. Itu belum apa-apa lagi laporan pidana, laporan polisinya udah cacat. Coba buka Perkap 6 2019. Itu ada kode kalau laporan polisi. Kalau kode A itu berarti dilapor oleh polisi. Kalau kode B biasa itu dilaporkan oleh orang bukan polisi. Nah dari situ bisa tahu kira-kira siapa pelapornya. Kalau laporan pidananya B, kode B itu artinya bisa saja orang-orang yang terganggu dengan aksi-aksi kemarin bisa saja diwakili oleh struktur formal dari lembaga, atau bisa juga orang-orang yang tidak berada dalam struktur formal tapi secara fungsional diminta untuk mewakili. Tukang menyapu, tukang sapu, cleaning service juga bisa. Ini kalau tukang cleaning service itu rektorat misalnya gitu. Nah kampanye itu penting, seperti kita ngomong-ngomong kemarin juga kan, kampanye itu penting untuk dalam solidaritas. Beta rasa kemarin kalau di Jakarta kalau tidak ada solidaritas yang begitu kuat, tekanan, opini yang dibentuk, kita rasa Surya Hanta bukan 7 bulan. Dan teman-teman KNPB yang Agus Kosai dan lain-lain yang di Kalimantan itu berapa bulan ya? 11 kan? 11 apa berapa? Ya sekitar gitu ya. Oleh karena itu langkah untuk menuju ke sana, pertama kronologi laporan itu harus update. Kronologi perkembangan kasusnya itu harus diupdate, tidak boleh ada yang tertinggal atau terlupakan. Nah, dibagi ke teman-teman. Kemudian pembagian tugas-tugas untuk gerakan solidaritas. Yang di Ambon komunitas Amnesty juga ada. Mungkin kawan-kawan ini bisa dalam satu link dengan Papua. Satu link nanti beta juga bicara dengan teman-teman di NTT, barangkali orang bisa ada dalam rangkaian solidaritas, mudah-mudahan bisa. Itu secara domestik. Nah, nanti mungkin contoh ini bisa dijadikan masukan juga buat teman-teman yang ada di Atlantik. Jadi begitu Abi dan teman-teman ya.
Mungkin itu dulu yang beta sebelum beta lanjut. Mungkin ada yang mau tanya sampai itu dulu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah teman-teman yang melakukan aksi protes, menyampaikan pendapat tapi dikenakan makar ini, apakah itu sebagai delik aduan ataupun delik umum? Kalau delik aduannya sudah tentu harus siapa yang melaporkan, siapa yang dirugikan, itu namanya delik aduan. Tapi kalau dari umum ya bisa terjerat. Kalau menurutmu gimana? Personal awareness dan sebagainya. Cuman ada tanggapan dari anggota hakim bahwa memang hukum internasional ada, cuman Indonesia ini untuk berpatokan untuk hukum yang ada di nasional gitu. Mungkin bahwa memang di situ juga mungkin beta berkesimpulan salah atau apa, tapi bahwa kalau memang tanggapan seperti itu mungkin berarti nilai atau hukum internasional itu dia ada, tapi untuk praktiknya ke Indonesia itu dia minim sekali gitu, maksudnya gitu. Karena itu siapa gitu? Kenapa presiden itu tidak ada di situ gitu kan? Secara langsung. Nah, apakah framing yang kemudian dipakai oleh aparat adalah ekspresi politik secara damai, itu yang dirugikan adalah negara, tapi harus dipertanyakan sebenarnya yang dimaksud dengan negara itu siapa. Itu sejauh ini saya belum mampu mengkonkretkan gitu, siapa pelaku atau korban daripada ekspresi politik yang dituduh pelaku dan makar. Nah, yang kedua, saya pikir itu nanti dibuka. Yang kedua cuma membuka dari pengalaman persidangan waktu RMS yang waktu lalu yang mendampingi RMS, lalu perkembangan di dalam persidangan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, sebenarnya siapa yang dirugikan dalam perkara mereka. Nah, terus yang kedua adalah ini juga soal pengalaman. Biasanya soal tentang administrasi. Nah, biasanya adalah ketika kita diamankan oleh Polres, misalnya diamankan oleh Polres, kemudian kita di BAP, tapi kita tidak mau memberikan keterangan, kita menggunakan hak konstitusional kita untuk tidak memberikan keterangan. Nah, kemudian di situ kita diintimidasi, misalnya kalau kalian tidak memberi keterangan, kalian tidak akan dipulangkan. Nah, itu kejadian itu beberapa kali kita dapat ketika kita berada dalam Polres. Yang terakhir adalah ketika kita di tanggal 2 Desember 2019 kemarin, dan karena pasal makar 2 dan masuk kasus ini, kita juga dipaksa. Awalnya kronologinya adalah kita di dalam, kita sudah tegaskan ke kawan-kawan karena waktu itu kita 10 orang, kita tegaskan memang apapun bentuknya kita tidak boleh mendatangani dan memberikan keterangan kepada penyidik umum. Nah, perkembangannya ternyata dari penyidik sendiri dengan sengaja menerima telepon dari Kapolres dan speakernya itu dikeras, dan di situ teman-teman juga mendengar bahwa anak itu misalnya tidak mau memberikan keterangan tapi tidak membuat surat pernyataan tidak memberikan keterangan, maka jangan dikeluarkan. Nah, karena tekanan akhirnya kita membuat surat pernyataan tidak memberikan keterangan. Nah, di persidangan DO itu dijadikan sebagai alat bukti. Dan juga ditanyakan oleh kuasa tergugat bahwa kalian pernah kan mendatangani surat-surat tidak memberikan keterangan. Bila iya, kita mendatangani itu tapi dalam keadaan terpaksa. Nah, pertanyaan saya adalah apakah itu dia mempunyai kekuatan hukum atau tidak? Kalau misalnya perkara, misalnya dua kasus yang dijadikan sebagai alat bukti,
misalnya kalau kasus dulu dan juga kehormatan. Biasanya kan mereka mainnya di situ, biar apa kuasa hukum, misalnya kuasa hukum misalnya kuasa hukum atau orang yang misalnya pihak terdakwa yang bisa main dalam pelanggaran itu yang tidak dihukum. Nah, terus yang selanjutnya adalah ini sebagai edukasi itu buat teman-teman. Kami minta penjelasan bahwa di tahun 2018 itu kita aksi, kemudian identitas kita itu kita palsukan. Berikutnya mereka mendatangkan tentang sebagai sipil dari Polres nanti datang di Polres dan mengidentifikasi tentang identitas kita yang sebenarnya. Nah, dengan tekanan politik, tekanannya identifikasinya adalah tujuannya adalah identifikasi itu untuk mengetahui tentang identitas asli dan itu Kapolres sampaikan saya secara langsung bahwa ini kalian akan dipersuli dalam hal misalnya dalam pengurusan administrasi di Polres nanti, misalnya soal tentang misalnya soal kesehatan itu sudah lupa, tapi salah satu itu diurus yang harus mengurusnya itu harus di Polres. Telepon baik. ASK. Nah, kita lihat bahwa dari bentuk-bentuk tekanan seperti itu dalam bentuk sama-sama seperti itu juga salah satu bentuk tekanan daripada kawan-kawan yang terlibat dalam masa aksi. Nah, ini untuk efektifnya dalam jangka panjang. Misalnya ke depan kemudian kawan-kawan yang terlibat dalam aksi kemudian identifikasi identitasnya dan jelas bahwa mereka tidak nanti mengurus persoalan yang sama dan dipersoalkan bahwa ini tentang aksinya dan tidak ditayangi dan dipersoalkan. Itu dibuka biar teman-teman yang ada dan juga pernah diterima dari tesnya pernah foto. Nah, sebenarnya tidak game apa lah takut